Pada malam hari ini masih bersama saya Endang Supriyadi. Tentunya masih di Endang Supriyadi Channel. Nah, dalam episode kali ini ingin mengupas tuntas bagaimana peranan serta tujuan organisasi Karang Taruna. Nah, untuk memberikan tanggapan terkait Karang Taruna ini, di studio telah hadir narasumber yang telah kami undang. Beliau adalah Kang Ujang Yusuf Japet. Beliau adalah sebagai Ketua Karang Taruna bidang program. Kali ini tentunya akan dibedah secara detail bagaimana dan tujuannya apa organisasi Karang Taruna ini untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, juga kepada pemerintah Kabupaten Subang. Nah, untuk itu silakan Kang Ujang Yusuf Japet, bagaimana komentar-komentar yang Anda sampaikan. Assalamualaikum buat para subscribe, para subrek, para subscribernya dan Supriyadi Channel. Selamat malam, saya Heri. Kita buat semuanya salam setia kawan sosial di tiap karya luar biasa ya. Sebelumnya mungkin kita ngajak nih buat teman-teman, para penonton, para subscriber ya, para subscriber, para calon subscriber, para penonton yang dimanapun teman-teman berada. Tentunya mari kita subscribe, kita like dan kita komen di channel YouTube-nya. Terima kasih buat Anda. Luar biasa buat saya hari ini bisa diundang, diajak ngobrol, diajak kopi juga. Studio ini luar biasa nih, nyaman banget, udah dingin, bersih pula. Jadi buat teman-teman, tadi sudah disampaikan di awal sama Anda bahwa kita akan ngobrol terkait Karang Taruna. Nah, apa sih yang disebut Karang Taruna itu? Mungkin kita semua udah tahu kali ya yang namanya Karang Taruna, karena Karang Taruna dimanapun ada, di seluruh penjuru, di seluruh pelosok Indonesia itu Karang Taruna ada. Tetapi tidak ada salahnya mungkin saya akan menyampaikan bahwa Karang Taruna itu adalah organisasi sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang berdasar atas kemauan dan keinginan diri sendiri. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya tanggal 26 September tahun 1960, tempat di Kampung Melayu, Pak Haji Bujali dulu mencetuskan terkait berdirinya Karang Taruna itu di Cikal Bakal. Berapa 7 atau berapa puluh ya, 70 tahun lebih Karang Taruna sudah berdiri, tumbuh dan berkembang. Terkait apa yang ingin dicapai oleh Karang Taruna khususnya di Kabupaten Subang hari ini, mungkin Anda sudah mendengar bahwa di hari ini isu sedang hot-hotnya kali ya, bahwa kita Karang Taruna Kabupaten akan mendorong terbitnya peraturan Bupati Subang yang mengatur tentang Karang Taruna. Wow. Mungkin nanti kami minta kontribusi, peran, masukan dan segala macam dari Anda itu untuk ikut mensupport juga, karena kalau apapun Anda kan dulu pernah jadi ketua Karang Taruna juga di desa. Tentunya perjuangan besar ini tidak akan bisa tercapai tanpa kerjasama dari semua. Nah, mungkin tadi kita ngobrolnya santai mungkin aja. Kita enjoy aja like sambil kopi. Dan nggak lupa juga nih, mumpung ingat, kita ngajar juga nih buat semuanya, buat Pak Bupati, selamat malam. Nanti
nanti di subscribe ya channel Endang Supriyadinya. Ya, Pak Ketum, Pak Heri Susanto, Oh, iya. sebagai Pak Ketum Karang Taruna Kabupaten, mohon dibantu subscribe ke semua anggota di 30 ya. kecamatan. Luar biasa buat para ketua-ketua desa di 253 desa dan kelurahan juga, nanti di subscribe juga channel Endang. Oke, mungkin tadi ya kita kembali lagi ke urusan Karang Taruna terkait agenda besar yang hari ini sedang didorong dan diperjuangkan oleh Karang Taruna Kabupaten Subang, yaitu tadi kita akan memperjuangkan untuk terbitnya peraturan bupati yang mengatur tentang Karang Taruna. Mungkin kalau secara sisi hukum Anda lebih hafal, lebih mengetahui terkait itu, tetapi tadi ada beberapa hal yang dianggap krusial ya. Yang penting bahwa Karang Taruna harus punya regulasi yang mengatur jelas di tingkat kabupaten. Sementara kan kalau kita ketahui bahwa Karang Taruna itu diatur dengan beberapa peraturan ya, salah satunya peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019, ada juga peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018, dan pedoman dasar serta pedoman Karang Taruna itu sendiri. Nah, jadi Karang Taruna ini adalah suatu organisasi yang saya nilai itu cukup kompak, cukup solid gitu ya. Nah, tetapi yang seringkali dinilai oleh masyarakat tentunya ini tidak sedikit ada beberapa oknum Karang Taruna di tingkat desa, terutama ketika ada suatu proyek dan lain sebagainya. Jadi seringkali para pengusaha itu mengatakan bahwa setiap ada kegiatan itu dalam tanda petik minta sesuatu. Iya. Nah, ini Ada japren mungkin ya. diduga seperti itu. Nah, artinya dengan adanya Karang Taruna yang dipimpin oleh Ketua Umum Pak Heri Susanto ini, Ya. yang saya lihat itu sudah 2 kali jabatan beliau itu ya, 2 periode. Nah, ini sebetulnya sampai sejauh mana mengantisipasi juga memberikan motivasi baik dari segi kemampuan, dari segi keahlian, terus penyaluran terkait lapangan kerja buat mereka. Sebetulnya upaya-upaya apa yang selama ini dilakukan oleh jajaran Karang Taruna dari tingkat kabupaten untuk memberikan bagaimana mereka itu mempunyai skill ya, gitu. Bagaimana tanggapan Om Jafet? Terima kasih. Tadi luar biasa pertanyaannya ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh kami di Karang Taruna Kabupaten terkait maraknya kondisi-kondisi ini tadi lah, kalau bahasa saya itu japren mungkin ya, banyak japren, tiba-tiba pengusaha ada proyek di sini, terus datanglah orang oknum mengatasnamakan Karang Taruna. Nah, mungkin sedikit akan saya jawab itu banyak juga hari ini ya pertanyaan yang begitu gencar mencecar kami di Karang Taruna, terutama di medsos itu begitu banyak. Sampai kemarin tiba-tiba ketika saya sedang bareng sama ketua umum, tiba-tiba dari Japri katakanlah seseorang mengatasnamakan sebagai calon yang mau bekerja. Nah, dia mengatasnamakan itu dan tanya, ini berapa kira-kira masuk ke perusahaan. Nah, kita tahu bahwa itu mungkin menjebak kami itu, dia pun ingin tahu seperti apa sebetulnya itu. Nah, kita patut jawab teman-teman dan seluruh masyarakat yang menyaksikan acara ini. Jadi bahwa Karang Taruna itu sebetulnya murni organisasi sosial yang tidak mengenal japren itu dan sebagainya. Nah, kami di Karang Taruna Kabupaten itu kita sedang gencar melakukan sosialisasi, salah satunya tadi 3 peraturan tadi ya, ada Permensos, ada Permendagri, ada juga pedoman
dasar dan pedoman Undang-Undang Karang Taruna. Jadi bagaimana caranya bahwa teman-teman di bawah itu tadi, kalau bahasa kami itu jangan sampai salah kaprah. Jadi masyarakat tahunya ini Karang Taruna, pengusaha punya kerjaan di satu wilayah, tiba-tiba didatangi tahun ini Karang Taruna. Sebetulnya tidak seperti itu. Ya. Karena kalau Karang Taruna itu, kalau boleh saya membahasakan itu terstruktur, sekalipun habis di setiap tingkatan, ya. Misalnya desa ya sudah selesai, kecamatan pun di tingkat kecamatan sifatnya itu koordinasi. Nah, tadi untuk menjawab itu kami hari ini sedang melakukan sosialisasi, melakukan pelatihan-pelatihan, dan kami pun segera terjun langsung ke lapangan, dan tentunya tidak dengan hanya klarifikasi, kita dengan gerakan tahunan. Nah, kemudian untuk melakukan olah aksi Karang Taruna dalam bentuk pembinaan, memberikan keahlian kepada mereka di tingkat desa terutama, ya. Nah, ini kan tentu perlu adanya sokongan yang pertama anggaran, baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, kemudian tentunya di ruang lingkup Kabupaten Subang ini perlu juga dirancang atau digagas sebuah regulasi. Regulasi tersebut yang mengatur khusus tentang Karang Tarunaan, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun dalam bentuk peraturan bupati, contohnya seperti itu. Nah, sebetulnya adakah Karang Taruna menggagas dan mendorong kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan respon bagaimana diharapkan oleh Karang Taruna ini dapat terwujud. Nah, sepertinya Karang Taruna ini di lapangan ini kan cukup kurang anggaran di desa saja. Di desa saja pada saat dahulu saya sekitar tahun 2013 pernah menjabat ketua Karang Taruna di desa. Dulu itu ada yang namanya masih subsidi, ya. Ke desa itu bentuknya subsidi. Nah, di situ desa menganggarkan untuk Karang Taruna itu per tahunnya 1 juta. Nah, untuk hari ini saya belum mendengar lagi gitu ya. Nah, sehingga Karang Taruna ini untuk menghidupkan organisasi di tiap-tiap desa, tentunya organisasi itu bisa hidup, berkembang, dan bisa sehat apabila ada anggaran yang memadai, didukung oleh personil-personil yang punya kemampuan dan keahlian. Nah, bagaimana nih kiat-kiatnya bahwa Karang Taruna ini untuk menerobos cita-cita Karang Taruna yang diinginkan? Oke, jadi kami di hari ini karena ini sudah kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan perjalanan. Tapi tadi sudah disampaikan betul bahwa ini tidak cukup nih dengan regulasi yang ada di tingkatan atas, di tingkatan pusat itu tidak cukup. Walaupun sudah mengatur, tetapi tidak menyeluruh dan tidak menyentuh hal-hal teknis juga. Nah, makanya nanti ini di minggu depan, 3 minggu depan itu mungkin sudah berlanjut ke tahapan akhir dalam rangka penyusunan rancangan peraturan Bupati Subang yang mengatur tentang Karang Taruna di Kabupaten Subang. Nah, salah satunya yang krusial tadi, seperti yang dipertanyakan juga, dulu 1 juta. Nah, sepertinya sampai sekarang itu sama juga, belum juga menentu, belum juga jelas arahnya seperti apa. Nah, sehingga kami dalam rancangan itu coba memetakan bahwa idealnya, layaknya Karang Taruna melakukan sebuah kegiatan organisasi itu per tahun itu minimal harus bisa dibantu sebesar 20 juta rupiah untuk tingkatan desa, 50 juta rupiah untuk tingkatan kecamatan, nah, dan 300 juta rupiah untuk tingkatan kabupaten. Nah, tadi pertanyaannya dari mana? Ini sudah diatur juga dalam regulasi-regulasi yang di atasnya itu bahwa segala macam kegiatan itu salah satunya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja. Di desa ada APBDes, di kecamatan dan kabupaten pun ada APBD. Nah, sumbernya nanti kami mengharapkan bahwa di kabupaten itu ada anggaran bantuan keuangan kabupaten untuk desa. Nah, di sana bisa dialokasikan untuk hal
diatur pula dalam dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tadi, bahwa Karang Taruna di hari ini adalah menjadi bagian daripada kelembagaan yang ada di desa. Itu salah satu poin penting yang sedang kita perjuangkan. Nah, di lain itu ada juga tadi terkait pemberdayaan Karang Taruna. Bagaimana Karang Taruna ke depan? Kami mengharapkan dengan maraknya industrialisasi yang ada di Kabupaten Subang, dengan semakin bergeraknya Kabupaten Subang di hari ini menuju kabupaten industri, kabupaten yang akan menjadi kota metropolitan yang mungkin luar biasa besar nanti ke depan itu. Nah, bagaimana wacana itu harus benar-benar dipersiapkan oleh Karang Taruna. Nah, sehingga dari Karang Taruna diharapkan punya usaha kegiatan ekonomi produktif, baik itu koperasi, baik itu dalam bentuk perusahaan atau apa yang dikelola langsung oleh Karang Taruna. Nah, selain itu Karang Taruna juga harus punya lembaga penyaluran tenaga kerja, ada lembaga pelatihan kerja juga. Kenapa tadi di belakang kita kan Pak Kiba sebentar lagi akan merubah seluruh tatanan yang ada di Kabupaten Subang. Tentunya itu harus menjadi poin penting yang benar-benar harus dipersiapkan oleh Karang Taruna. Nah, untuk supaya lebih enjoy nih, sebelum kita ngopi dulu nih. Ngopi dulu. Gitu supaya luar biasa nih, gelasnya bagus banget nih. Dan supaya di channel. Nanti yang pengen gelasnya silakan di subscribe. Nanti untuk 1000 subscriber kita akan bagi gelas ya. Iya, 1000 subscriber kita bagi gelas satu untuk satu orang gitu ya. Nanti di UD ada kaos juga, ada jaket juga mungkin ya. Nah, kemudian begini Kak Ujang, tadi dikatakan bahwa yang namanya organisasi itu akan hidup berkembang apabila didukung dengan kepengurusan yang sehat dan kepengurusan yang punya keahlian, juga disokong oleh anggaran tentunya. Nah, ketika keinginan Karang Taruna Kabupaten dengan anggaran per desa yang akan diusulkan kepada Pemda itu 20 juta, kemudian anggaran untuk tingkat kabupatennya 300 juta. Ini kan kalau saya hitung, 20 juta itu kalau 100 aja kan 2 miliar. Betul. Nah, sedangkan ketika di Kabupaten Subang ini ada 250 tiga desa dan kelurahan, ini anggarannya kan hampir 6 miliar ya kurang lebih, hampir 6 miliar kurang lebih. Nah, hal ini tentunya perlu adanya sinergitas antara Karang Taruna dengan pemerintah daerah. Nah, soalnya kan sasaran adanya Karang Taruna itu tentunya mesti bermanfaat baik bagi kepentingan masyarakat maupun kepentingan pemerintah daerah. Ini tidak lama lagi Kabupaten Subang ini akan menjadi suatu kabupaten yang sifatnya menjadi daerah industri. Di Patimban sudah ada pelabuhan. Kemudian di daerah Pegadaian akan diadakan semacam industri ya, kawasan industri. Itu termasuk di daerah Gunung Sembung itu sudah ada kawasan industri mini. Nah, artinya ini kan untuk menyiapkan kader-kader Karang Taruna yang ada dan tersebar di tiap wilayah, kecamatan dan desa. Ini kan tidak dengan kita meminta sesuatu dengan cara preman atau dugaan pungli. Nah, tetapi bagaimana Karang Taruna mempersiapkan diri sebagai organisasi kemasyarakatan untuk dapat menghidupkan organisasi, juga dapat menghidupi para anggotanya dalam bentuk kemampuan dan keahlian. Gitu. Makanya yang harus saya pertanyakan dan saya pertegas bahwa sebetulnya olah aksi Karang Taruna yang selama ini juga ke depan itu apa sih sebetulnya pencapaian Karang Taruna itu, misi dan visinya untuk kepentingan secara internal kepada para anggotanya, secara eksternal kepada masyarakat, juga ada kontribusi buat pemerintah daerah. Jadi upaya-upaya apa yang dilakukan, gitu, yang dipersiapkan untuk membuka keahlian juga ruang-ruang usaha bagi para anggota Karang Taruna sendiri. Ya, tadi
tadi sudah disampaikan pula dijawab. Terkait tadi pertanyaannya mau dari mana, ini anggaran perlu 6 miliar yang diperlukan. Mungkin mohon maaf buat para pemangku kebijakan, teman-teman di DPRD dan juga di eksekutif. Sebetulnya terkait rancangan perbu yang sedang kami usulkan itu, mungkin bukan usul, sedang kami coba usulkan melalui Bapak itu, tadi ini tidak akan merubah atau menambah beban, tidak akan merubah atau menambah beban APBD. Karena tadi yang kita ketahui di desa itu ada bantuan keuangan untuk desa yang kurang lebih jumlahnya sekitar di angka 200 juta. Nah kalau 20 juta itu mungkin sekitar 10%. Nah mohon maaf, di hari ini saya secara pribadi mungkin menganggap ini kurang spesial. Karena lepas apapun banyak beberapa pos yang sekiranya ini bisa lebih dimaksimalkan lagi. Nah salah satunya kenapa ini karakternya harus ada perbu? Karena tadi sudah jelas target yang harus dicapai oleh Karang Taruna itu kita harus bisa mengantisipasi dan menanggulangi terkait 27 persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Itu beberapa di antara. Di luar daripada itu, kami pun beranggapan bahwa Karang Taruna di hari ini adalah kawah Chandra di muka. Kawah Chandra di muka, jadi bagaimana Karang Taruna dengan keanggotaan yang secara pasif dari 13 sampai 45 tahun, nah ini bisa dilatih, dididik, dibina dan ditumbuh kembangkan di organisasi Karang Taruna yang nantinya untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi kader-kader terbaik Karang Taruna yang ditempatkan di semua posisi dan siap mengabdi di masyarakat. Lalu begini, Kang Ujang, kalau peraturan bupati ya, menurut saya nih, peraturan bupati itu kan tidak harus persetujuan DPRD, Ya, itu kan. Nah ini tentunya bupati tinggal bagaimana menganalisa untung dan ruginya, manfaatnya bagi masyarakat juga bagi pemerintah. Nah sedangkan untuk mengucurkan anggaran 20 juta per desa itu kan suatu amanah anggaran itu. Nah tentunya para Karang Taruna di tingkat desa pun harus sudah siap. Jadi jangan sampai diberikan anggaran tiap tahun 20 juta, lantas begitu turun anggaran dibagi-bagikan kepada yang kami juga khawatir, gitu kan? Dan kami pun tidak menginginkan seperti itu. Nah, artinya anggaran itu jangan sampai sia-sia. Nah, jadi apabila Karang Taruna ini sudah mempersiapkan diri di Kabupaten Subang yang ke depan itu akan menjadi kabupaten industri, contohnya Karang Taruna ini mempersiapkan diri membuka yayasan, contohnya yang bergerak di bidang pendistribusian masalah tenaga kerja, ya, atau menyalurkan tenaga security dan lain sebagainya. Nah artinya kan itu ada sektor usaha yang jelas. Selama ini yang dipandang oleh masyarakat bahwa keberadaan Karang Taruna itu dianggap dalam tanda petik sesuatu yang meresahkan, gitu. Sebab di antaranya di setiap rapat, di setiap diskusi, seringkali nama-nama Karang Taruna itu disebut bahwa sesuatu yang dianggap meresahkan para pengusaha, gitu. Nah, artinya itu terlepas oknum maupun asli anggota Karang Taruna, ini kan yang perlu disikapi oleh stakeholder yang ada di kabupaten, bagaimana Karang Taruna ini menunjukkan diri kepada masyarakat juga kepada pemerintah adalah sebagai organisasi yang akuntabel, yang profesional. Ini selama ini yang terjadi di tiap kabupaten yang ada industri, ada pabrik-pabrik, ini di sana sering berkaitan dengan rekrutmen tenaga kerja. Tidak sedikit ketika ada si pelamar itu diarahkan kepada Karang Taruna, gitu. Nah ini yang perlu dibenahi dan perlu disikapi, jangan sampai orang lain atau pihak lain yang memang bukan Karang Taruna tetapi mencatut atas nama Karang Taruna, tentunya kan menjadi presiden buruk buat Karang Taruna sendiri. Nah sekarang bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh jajaran pengurus kabupaten untuk melakukan analisa dan evaluasi
terhadap kritik Ya. baik dari masyarakat maupun dari lembaga-lembaga non Karang Taruna. Nah, seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh jajaran Karang Taruna Kabupaten? Ya, tadi memang ya dapat kita sampaikan bahwa di Karang Taruna Kabupaten ada beberapa bidang, di antaranya ada bidang hukum. Jadi saya ketua bidang program, ada juga teman saya di ketua bidang hukum. Yang salah satunya mengadvokasi dan melakukan pendampingan dan juga sosialisasi terkait regulasi-regulasi, termasuk tadi mengawal dan juga mengawasi, sekaligus membina juga terkait apa yang terjadi. Ya, jangan-jangan misalnya jadi ada kesalahan atau tidak sebagainya. Nah, upaya seperti apa? Salah satunya kita juga itu kalau misalnya tidak ada perubahan itu kami sampaikan juga bahwa terkait tadi pertama terkait kesiapan teman-teman pengurus di tingkat desa kira-kira seperti apa, tiba-tiba yang biasanya 1 juta ya sekarang jadi 20 juta. Kalau bahasa kita Sesuatu yang mengagetkan. Nah, pokoknya seperti ini Angga. Pertama, untuk anggaran itu setiap tingkatan itu dibagi menjadi dua jenis pengalokasian anggaran. Salah satunya 60% untuk di tingkatan desa itu anggaran dipergunakan untuk kegiatan kesekretariatan, dari mulai surat menyurat, sekretariat itu sendiri sampai kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang kesekretariatan itu sendiri. Nah, berikutnya 40% itu harus dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya kaderisasi, pembinaan tadi gitu aja. Ada pembinaan terkait hukum, ada juga pembinaan dan pemahaman tentang tadi. Bagaimana sih caranya sampai terjadi japren, bagaimana caranya sampai terjadi jatah-menjatah atau bahasanya mungkin pungli dan lain sebagainya. Nah, kita lakukan advokasi, kita lakukan pendampingan, kita lakukan pendidikan juga. Nah, terkait tadi mungkin kami pun kalau barbuknya sudah jadi, silakan Anda ikut juga bergabung karena Anda juga bagian daripada majelis pertimbangan. Nah, nanti di bidang hukumnya tolong dikawal juga, kasih juga pemahaman buat teman-teman di tingkat bawah. Nah, sehingga tadi ibaratnya ke depan tidak ada lebih pungli. Toh ibaratnya masih tetap ada ya tadi. Karena mungkin ini bukan hanya faktor sumber daya manusia, bukan hanya faktor orangnya saja, tetapi tadi karena kalau mas apapun prosesnya seperti ini, di satu daerah yang tidak ada zona industrinya, katakanlah daerah pertanian, daerah perikanan yang adem ayem, antara nggak ada kehidupan industrialisasi di sana, justru ini kembali karakter itu menjadi panutan. Rata-rata karakter menjadi panutan karena yang menjadi ketuanya pun kebanyakan tokoh-tokoh katakanlah yang ada di wilayah itu. Nah, ini kembalikan. Nah, kita pun mengamati contoh misalnya di salah satu desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Jombang. Awalnya dari dana yang tiba-tiba datanglah industri yang berinvestasi di kabupaten di tempat di desa atau di kelurahan tersebut. Nah, tiba-tiba ini posisi ketua karang itu begitu seksinya, diperebutkan sampai ada salah satu desa yang masuk ke dalam zona industri. Pemilihan ataupun warga Karang Taruna desa itu lebih daripada pilkades ya. Jadi ada dibangun TPS, ada kampanye itu ini dan sebagainya, luar biasa. Demikian kawan-kawan diskusi kali ini, agar mendapatkan video yang semakin oke, nanti ke depan kami akan mengundang Ketua Umum Karang Taruna di studio kami, yaitu Bapak Heri Susanto. Nah, untuk dapat melihat video yang lebih oke lagi, silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya.